Halo teman-teman pendengar Pod Cumi, podcast cuma 7 menit dari kelompok 3. Di episode kali ini aku datang rame-rame nih bareng teman-teman aku. Ada Kak Chandra, ada Kak Halo. Agatha, ada Kak Silvi, dan juga Kak Reza di ujung Halo. sana. Halo. Nah, kali ini aku dan teman-teman mau ngebahas tentang pencegahan konflik kepentingan. Apa sih itu? Tunggu. Konflik kepentingan. Bukannya kita mau bahas soal smart ASN ya? Kok konflik kepentingan? Saya belum paham. Bukan teman-teman. Hari ini orang mau bahas hal yang lebih krusial lagi, yaitu konflik kepentingan. Hah? Konflik kepentingan itu maksudnya apa, Kak Chandra? Kayaknya sering denger deh, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Jadi begini sih, konflik kepentingan itu situasi di mana ada orang yang punya dua kepentingan yang saling bertabrakan. Misalnya tuh ada seorang ASN, dia harus ambil keputusan berdasarkan aturan kepentingan-kepentingan publik. Tapi di saat yang sama dia ada kepentingan pribadi kayak urusan keluarga, bisnis, atau hubungan pertemanan yang boleh dibilang mau pengaruhi keputusan-keputusan yang diambil. Kalau dibiarkan kan bisa menurunkan integritas dan ujung-ujungnya bisa masuk ke praktik korupsi. Oh, berarti Kacan kayak begini kah? Saya punya mama nih orang catering. Terus saya kerja di bagian keuangan Kacan. Terus pas ada kegiatan saya tanpa ambil keputusan bersama dan ada proses dan diskusi saya langsung pilih. Saya punya mama jadi orang catering tanpa mungkin bilang-bilang. Nah, itu termasuk dalam kepentingan konflik kah? Nah, iyo begitu. Bahkan kalaupun DP makanan enak, kalau orangnya tidak transparan atau tidak kasih kesempatan yang sama ke pihak yang lain, itu sama juga dengan kasih konflik kepentingan. Tapi kadang kita nggak sadar ya, niatnya ngebantu saudara kita, tapi ternyata malah ngelanggar etika kita sebagai pekerja juga. Terus gimana sih caranya supaya kita cegah hal-hal beginian sih? Jadi begini teman-teman, yang pertama tuh orang mesti sadar dulu bahwa itu bisa jadi masalah. Kalau memang merasa punya hubungan pribadi dengan sebuah proses pengambilan keputusan, lebih baik juga orang mundur dari posisi itu. Kedua, terbuka, sampaikan ke orang punya atasan atau tim bahwa ada potensi konflik di situ. Dan yang ketiga, selalu rujuk ke kode etik dan nilai-nilai, terutama nilai akuntabel. Oh, berarti selama kita jujur, terbuka, dan nggak sembunyi-sembunyi, masih bisa dicegah ya? Betul itu. Justru orang mau dihargai kalau orang terbuka dari awal daripada nanti dapat tahu ke belakang tuh malah bikin timbul kecurigaan. Bener-bener. Oh, kadang hal kecil sih ya, cuman masalah catering, tapi dampaknya bisa panjang banget. Bisa rusak kepercayaan tim, bikin lingkungan kerja antar teman-teman kita juga jadi gak sehat, jadi saling gak percaya ya. Iya, betul. Dan Iya. teman-teman nih, kita juga harus ingat nih, kalau sebagai ASN dan pemerintah yang baik, kita nih harus jadi wajah negara juga. Artinya, kalau kita tidak menjaga integritas kita, masyarakat juga sepertinya nanti akan ragu sama kita punya sistem. Hmm. Hmm. Wah, diskusi ini benar-benar ngebuka mata ya. Ternyata konflik kepentingan itu bukan cuma soal korupsi uang besar-besaran, tapi bisa dimulai dari keputusan kecil yang enggak kita sadari. Wow, terima kasih banget semuanya atas insight yang udah dikasih. Terima kasih untuk Kak Chandra, untuk Kak Agatha, dan juga teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang dengerin, yuk mulai biasakan untuk peka terhadap konflik kepentingan di sekitar kita. Huh, karena menjaga integritas itu bukan soal besar atau kecilnya jabatan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga etika, tetap Berakhlak. berakhlak. Berahlah. Sampai jumpa.